Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu menjelang sore. Pada kesempatan hari ini kita sudah kembali lagi untuk mengadakan kegiatan secara virtual, yaitu menambahkan wawasan pengetahuan kita. Dan tema untuk pelatihan hari ini adalah tentang pelatihan coaching. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah narasumber yang nanti akan memberikan paparan adalah Ibu Herlina Nasyanti, MPD. Yang terhormat Ibu Herlina Nasyanti, selamat bergabung kepada Ibu di kegiatan pada hari ini. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Yang terhormat untuk para peserta yang telah hadir dan membersamai kegiatan ini, semoga tidak mengurangi aktivitas Bapak Ibu pada kesempatan ini, walaupun kami tahu bahwa Bapak Ibu masih di tempat kerja. Perlu diketahui bahwa narasumber hari ini adalah Ibu Herlina Nasyanti, MPD, berasal dari alhamdulillah, fasilitator guru penggerak Kemendikbudristek. Nah, mengapa kita perlu untuk mengetahui atau perlu kita juga bergabung pada kesempatan ini? Karena ini ternyata bagus ya Bapak Ibu. Pelatihan ini adalah bagaimana kita nanti bisa mengeluarkan potensi diri kita, yang tentunya nanti akan dibimbing oleh Bu Herlina Nursianti. Kemudian juga mungkin nanti kita akan kita sebagai nantinya bakalan untuk ke depannya, kita akan bisa berpikir bagaimana mendapatkan solusi jika kita nanti mendapatkan permasalahan-permasalahan yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu tidak akan merasa rugi kalau hari ini benar-benar dapat menyimak apa yang dipaparkan oleh Ibu Herlina. Karena gudang ilmunya ini tentang pelatihan coaching ada di Ibu Herlina. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan buat Bu Herlina untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Dewi dan juga Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Bogor ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan. Oke deh. Oke, salam dan bahagia ya. Assalamualaikum tadi udah. Saya Bu ini ada orangnya udah apakah bisa terlihat Bapak Ibu untuk saya? Kurang besar tidak? Bu, sudah bisa terlihat. Sudah bisa ya. Oke, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Di sini ada berapa orang guru ya, Bu? Ya, sekitar ada 37 guru ya. Iya, kurang lebihnya. Di sini sih ada 41 dengan kita 2 ya, Bu ya. Berarti 39 yang sudah bergabung. Ya. Alhamdulillah, saya yang pertama adalah apresiasi Ibu, luar biasa ini di siang hari seperti ini Bapak Ibu guru masih menyempatkan untuk menggali ilmu. Pokoknya kita bareng-bareng di sini. Saya hanya memfasilitasi seperti itu. Nanti kita berproses bersama. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan sedikit berbincang dengan Bapak Ibu tentang coaching dan pendekatan budaya positif segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah membuka di platform Merdeka Mengajar sudah ada ya untuk materi ini sebenarnya. Tetapi mungkin ini akan kita perbincangkan lebih dalam lagi. Dan mungkin saya sedikit perkenalan untuk nama saya Herlina Nursianti. Saya kesehariannya bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri Catur Tunggal 6 Depok, Sleman, DIY Bapak Ibu dari SMA Yogyakarta. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kebetulan studi banding
ke Yogyakarta, silahkan untuk kita bisa bertemu gitu langsung ya. Kemudian aktivitas lain saya, dulu saya sempat menjadi pengajar praktik bersama Pak Darno ya di Angkatan 1, kemudian di Angkatan 5 ini menjadi fasilitator, kebetulan juga kemarin bertugas menjadi narasumber fasilitator sekolah Angkatan 2, kemudian juga bertugas sebagai guru pamong PBG dari Satkernya UNY seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sepakati dulu untuk keyakinan kelas kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, silakan Bapak Ibu menyalakan kamera jika tidak ada kendala sinyal ataupun yang lainnya, silakan untuk on kamera seperti itu. Kemudian bisa kita mematikan atau menyalakan mic tergantung kebutuhan nanti untuk apa, kalau mau ada yang disampaikan silahkan untuk on seperti itu. Kemudian hadir sepenuh hati ya, tidak ada keterpaksaan ini, tidak ada di antara kita ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita hargai waktu bersama, silakan untuk kalau mau baca catatan, raise hand bagi yang ingin berbicara, dan kita saling memberikan respon verbal ataupun reaction seperti itu, serta kita nyamankan diri dengan gangguan teknis dalam sesi daring. Ini tadi pertama saya sudah dapat gangguan teknis ya, tapi saya berusaha untuk tidak panik karena ini kebetulan laptop saya agak trouble tadi untuk di videonya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk materinya. Yang di sini yang pertama adalah tujuan dari kegiatan kita. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang coaching dan restitusi sebagai salah satu menanamkan disiplin positif pada muridnya. Kok melebar ke disiplin positif sih? Tidak apa-apa. Oh, Bahkan biar ingat, lupa. Ya. Gimana sih Apa ya, saya lanjutkan. Oke, seperti itu. Kemudian juga nanti bisa menerapkan coaching. Syukur-syukur nanti kita ada waktu untuk praktek ini Bapak Ibu ya. Sekarang Ibu Dewi, saya mohon untuk dibantu ya. Saya ingin menggali info dari apa yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, apa sih yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang coaching? Silahkan. Dari option A, B, C, D, dan E ini silahkan ditulis di chat. Apa yang Anda pahami mengenai coaching itu? Apakah A, coaching itu sama dengan mentoring? B, coaching itu mirip dengan training? C, coaching itu hampir sama dengan konseling? D, coaching itu berlawanan dengan fasilitatif? Ataukah E, coaching itu berbeda dengan mentoring, training, dan konseling? Silahkan di chat Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira yang sudah Bapak Ibu pahami. Bu Dewi, tolong saya dibantu ya Bu Dewi. Ya Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu dijawab. Mau pilih yang A, B, C, D, E. Saya udah jawab Bu. Saya ikutan jawab boleh ya? Silakan Ibu. koperasi itu nggak usah kurang capek lah. Ada macam Ibu. Ada yang A, ada yang B, ada yang E. Iya. Bu Khotimah B, Bu Ajeng E. Aku yang B. Iya, itu fotonya Pak Abdul E. Ya. Ya. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Mana lagi? Bu Ana C. Itu dari suaranya. Ana Udah ada C. 12 orang ya yang respon ini ya. Udah nggak ada ecek. Nah, Bu Lauren E. Pak Wayan, Bu Wayan A. Siapa lagi di atas nih? Bu Wayan A. Bu Lauren E. Bu Susi C. Mana yang banyak jawabannya ini? Yang paling banyak apa Bu kalau kita resume? A, Bu. A ya. Okay. Ada juga yang E itu ya. Yang E ya. 1, 2, 3, 4, 5. B. 5.
Kalau yang Oke. jawabannya E 5, kalau yang jawabannya A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama jawabannya ada 5. Yang A 5, yang E 5. Nah, tinggal yang mana nih? Kalau yang B, yang C 3, yang C 3, yang B-nya 2. Yang A sama Ya yang E katanya berarti belum. Di kuping kan juga nggak kedenger ya. Mudah nggak bawa itu Headsetnya nggak ada. Ibu Nurhida, mohon maaf, tolong di mute ya. Oke, terima kasih. Ternyata yang untuk jawaban A itu ada 5, yang jawaban E ada 5, yang B ada 2, yang C-nya ada 3. Yang B-nya ada 3, yang C-nya itu ada 1. Oke. C-nya Baik, ada Bu. 1, Bu. Ini kelihatannya kira-kira penasaran nggak ya Bu ya? Antara coaching, mentoring, training, konseling, fasilitasi. Hampir-hampir mirip ya Bu. Hampir mirip, Bu, mentoring dengan konseling ini. Oke deh. Dan training juga. Saya buat penasaran dulu aja ya Bu ya, karena nanti Nah. akan kita dapat jawabannya di akhir aja Bu, agak di akhir-akhir seperti Agak itu di ya. akhir, ya. Karena tapi saya kasih kunci jawabannya dulu Bu. Saya kasih kunci jawabannya adalah E Bu. Coaching itu berbeda dengan mentoring, training dan konseling, dan juga sebenarnya fasilitasi juga berbeda ya. Bedanya apa? Nanti kita kupas. Oke deh, sekarang saya lanjut dulu ke sini deh ya. Baik. Oh iya Bapak Ibu, untuk materi yang saya paparkan di sini adalah bersumber dari modul program guru penggerak angkatan 5 ya. Jadi nanti kalau misalkan saya izin untuk mengcopy, saya tampilkan di sini seperti itu ya. Seperti yang ada di tampilan Bapak Ibu di sini, bahwa coaching itu sebenarnya ini Bapak Ibu. Jadi coaching itu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif, memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Kok ada klien? Siapa sih klien itu di sini? Nah, seperti itu ya. Jadi ada juga ini Bapak Ibu untuk coaching ini. Coaching itu intinya itu Ibu Suhartini, mohon maaf ya sebentar ya Bu. Bu Suhartini, mohon maaf, tolong di mute ya. Bapak Ibu seluruhnya mohon di mute dulu karena narasumber biar agak nyaman untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih. Dilanjut Bu Harlina. Oke ya. Ini tadi sampai itu ya, sampai coaching itu. Jadi ini ada kemitraan nih. Kemitraan antara kalau dalam coaching, istilah coaching itu prosesnya. Kemudian coach itu yang bukannya pasif dengan aktif ya di sini ya, tapi yang melakukan coaching itu kan ada coach, ada coachee Bapak Ibu, yang menjadi objek, menjadi mitra kita itu adalah namanya coachee. Misal ya, saya akan melakukan coaching dengan Bapak Ibu. Saya ini coachnya, Bapak Ibu adalah coachee-nya. Nah, seperti itulah hubungan profesional kliennya seperti itu. Kemudian di sini ini adalah berupa hubungan mitra. Kalau mitra itu kan berarti kan sejajar ya Bapak Ibu, yang tidak ada atasan, tidak ada bawahan seperti itu, tapi itu bersifatnya adalah mitra. Nah, sekarang kenapa itu kita bawa ke dalam konteks pendidikan? Karena dengan coaching ini Bapak Ibu itu bisa menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Kodratnya siswa kita kan sering kita mendengar ya Bapak Ibu ya, merdeka belajar kaos banyak, merdeka belajar apa sih maksudnya merdeka belajar yang Bapak Ibu ketahui. Oke, saya sampai sini dulu. Kita skip sampai di sini. Merdeka belajar itu apa sih Bapak Ibu? Mencapai kodratnya untuk merdeka belajar. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand dulu supaya nanti kita dapat persepsi yang sama. Ini menujunya itu ke apa sih? Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Nanti biar dibantu Bu Dewi. Merdeka belajar, kodrat sebagai siswa itu apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu Dewi ya, tidak melulu dari saya. Ya. Ada yang raise hand Bapak Ibu atau lewat chat silahkan
untuk merespon yang dimaksud Merdeka Belajar itu bagaimana, apakah siswa kita itu bisa dengan bebas melakukan pembelajaran, tidak ada batasan-batasan seperti itu, atau bagaimana? Saya tunggu responnya Bapak Ibu. Supaya nanti persepsi kita sama, itu yang dimaksud Merdeka Belajar itu seperti apa sih. Oke deh, saya ambil aja Ibu Dewi ya. Ya, silakan Ibu. Jadi di sini murid itu supaya dituntun oleh guru sebagai pamong itu untuk mencapai kodratnya adalah merdeka belajar, dalam artian guru itu menuntun siswa peserta didik itu untuk mereka itu berproses dalam belajarnya itu layaknya di taman Bapak Ibu. Layaknya mereka itu kalau di taman kan kita dekat dengan yang namanya bahagia, dengan merdeka. Nah, seperti itulah. Jadi diibaratkan petani ya, guru itu petani. Maka yang guru ini adalah memilih bibit yang bibit yang sudah ditanam itu mari kita semai bareng-bareng, kita jauhkan dari hama-hama yang mengganggu. Tapi si benih padi yang kita tanam ini tidak akan bisa berubah menjadi misalkan jagung Bapak Ibu, tidak bisa, padi tetaplah padi, seperti itu. Jadi kita juga seperti itu ya. Kalau kemarin Ki Hajar itu pernah mengatakan juga ketika apa sih bedanya guru dengan pengukir? Sama-sama mereka itu mengukir ya, mengukir. Tetapi kalau guru itu hubungannya adalah dengan orang yang nanti benda hidup yang akan membentuk karakter. Nah, seperti itulah. Kembali lagi ke coaching di sini. Jadi coaching itu salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kodratnya. Nah, nanti guru itu diharapkan bisa memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak itu bisa terpancar dari dalam dirinya. Nah, coaching di sini dalam konteksnya itu bisa dilakukan antara misalkan kalau di pendidikan, dunia pendidikan ya kita ambilnya itu bisa ke kepala sekolah kepada guru-guru. Contoh ketika melakukan supervisi, Bapak Ibu kan biasanya melakukan PKG itu ya. Nah, itu kan biasanya nanti kepala sekolah itu kan akan selepas pengamatan pembelajaran biasanya kalau saya seperti itu dengan guru saya, nanti saya melakukan coaching ini, apa yang sudah baik, kenapa yang kurang baik itu kenapa, mari kita cari bareng-bareng, saya seperti itu. Nah, itu bisa juga teman sejawat. Oh, bisa Bu, teman sejawat bisa Bapak Ibu ketika misalkan Bapak Ibu itu ngobrol dengan teman sejawatnya, gimana ya saya kok punya semuanya kayak begini. Nah, seperti itu bisa dengan rekan sejawat, bahkan dengan nanti dengan guru, dengan siswa yang nanti akan saya share di sini sedikit prakteknya ya. Nah, ini Bu Herlina, mohon maaf ada yang menjawab nih Bu Triyanti. Ya, gimana Ibu? Nah, ini jawabannya adalah tentang yang merdeka belajar itu ya Bu ya. Nah, jawaban Bu Triyanti adalah belajar sesuai karakteristik siswa. Jawabannya. Terima kasih Ibu Tri untuk responnya. Ya, jadi karakteristik misalkan karakteristik si padi itu punya kayak gimana sih padi itu karakteristiknya? Kalau kita mengharap padi ini meskipun karakteristiknya seperti itu akan kita bim salabim menjadi jagung, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kita ya udah supaya itu padinya tumbuh bagus, gimana caranya kita memberikan menuntun itu tadi Bapak Ibu. Kalau petani ya berarti membersihkan rumput-rumput yang mengganggu, seperti itu gitu ya, arahnya adalah ke situ. Oke, saya lanjut Bapak Ibu untuk ini. Nah, di coaching tadi dikatakan katanya sebuah kemitraan. Bentuknya adalah percakapan. Apakah ketika tadi saya ngobrol dengan Bu Dewi, saya bertanya Bu Dewi ini pesertanya guru-guru ya iya. Kemudian apakah percakapan itu termaksud coaching ya? Nah, di sini yang membedakan bahwa coaching itu ada prinsip-prinsipnya, ada karakteristiknya. Mari kita buka satu-satu Bapak Ibu. Ini nih. Yang pertama adalah tentang kemitraannya dulu Bapak Ibu. Nah, kemitraannya itu ditandai adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya datang dari si coachee. Jadi misalnya, Bu, kalau misalkan coaching ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru, itu kan berarti nggak
nggak ini Bu, itu kan atasan sama bawahan. Iya, secara mereka itu dalam apa namanya instansi memang ada atasan bawahan, tapi ketika berproses dalam coaching itu adalah mereka mitra sama ya, seperti itu. Kemudian ditandai oleh adanya tujuan percakapan. Jadi tujuan apa percakapannya itu ada tujuan yang akan dicapai. Istilahnya tidak hanya ngobrol kosong aja. Tuh. Keduanya yakni bahwa idealnya tujuan itu datang dari coaching ya. Jadi ketika misalkan ibu itu kebetulan kepingin apa ya memajukan kelasnya, gimana sih mengoptimalkan agar kegiatan literasi di kelasnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ibu itu belum masalah sih sebenarnya, sedang-sedang saja berjalannya. Kemudian ibu datang kepada saya, katakanlah saya sebagai coachnya ya. Nah, ketika saya bercakap-cakap dengan ibu, Bu Dewi, katakanlah dengan Bu Dewi, itu saya posisinya setara, mitra. Ya, saya dan Bu Dewi. Kemudian ketika saya menanyakan, Bu Dewi, selamat siang. Gimana kabarnya? Iya, ini Bu Dewi dengar-dengar mau ini apa namanya literasi di kelasnya akan ada program apa gitu. Iya, Bu, ini saya ingin memajukan ini. Nah, oke deh kita ngobrol tentang itu ya sekarang ya. Berarti ini kita ngobrolinnya gimana, Bu? Tentang apa, Bu? Nah, tujuan yang disampaikan di situ itu datang dari si coach. Seperti itu ya, bukan kok dari saya sebagai coachnya. Oke deh Bu, hari ini kita akan ngobrolin ini ya Bu, ini ya Bu, ini ya. Nah itu bukan dari saya, justru dari coachnya, bukan dari coach seperti itu. Kemudian berikutnya adalah percakapannya ini kreatif. Artinya apa? Percakapannya dua arah. Jadi tidak hanya monoton, tidak hanya si coachnya itu ceramah aja seperti itu. Sedangkan si coachnya menjadi pendengar, tidak seperti itu. Tapi ini dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi si koci. Nah, ini nanti harus kita punya strategi, cara-cara itu Bapak Ibu untuk gimana sih supaya nanti percakapannya itu bisa menimbulkan, menggali, memetakan situasi itu gimana, membuat pertanyaannya. Nanti ada trik-triknya. Kemudian percakapan itu ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Selanjutnya, prinsip coaching yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Jadi percakapan itu harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh si coach. Jadi coach tadi di depan tadi, si klien kita tadi, itu pertama menyatakan tujuannya. Nanti di akhirnya itu kesimpulan yang membuat sendiri adalah si coach. Oke Bu, dari pembicaraan kita tadi, jadi bagaimana ya kira-kira ya yang kesimpulannya atau apa ya yang jadi benang merah dari percakapan kita itu munculnya dari si coach akan berbicara, oh iya Bu, berarti saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Nah, kemudian percakapan menghasilkan rencana tindakan. Nah, biasanya ya, terutama misalkan saya ibu-ibu itu kalau udah ngobrol gitu ya, nanti tuh bisa ngalor ngidul, terus kebanyakan malah curhat. Nah, ini harus kita sebagai si coach itu bisa memfokuskan kembali seperti itu ya. Nah, di sini saya menambahkan ketika tadi saya bilang ini kemitraan sama kedudukannya. Boleh Bapak Ibu melontarkan pertanyaan yang demikian. Bapak Ibu, apa yang akan 6 bulan Bapak Ibu lakukan dengan literasi di kelas Bapak Ibu ya? Misalkan gitu. Kemudian yang kedua juga bisa gini, apa yang ingin Bapak Ibu capai di akhir semester ini kira-kira? Atau di antara standar proses yang pembelajaran kita miliki, bagian mana yang menurut Ibu paling perlu Bapak Ibu tingkatkan, kembangkan? Seperti itu ya. Jadi ini kita mantik-mantik aja, pinter mantiknya. Berikutnya, percakapan kreatif. Aduh, terbaca nggak Bu ini Bu? Nah, ya. Terus Bu, nah udah kebaca sih ini. Oke. Tapi kok ada coretannya Bu ya?
Ini tadi mungkin ada yang ngechat tadi itu Bu. Bisa dihapus nggak tuh ya? Gimana? Saya harus ini dulu, ini harus apa namanya? Ini di ininya deh Bu, kelihatannya di tampilannya deh. Di tampilannya deh Bu ini. Benar-benar nggak ganggu sekali ya Bu ya? Enggak sih, ya. Bisa dilanjut Bu. Oke, terima kasih Bu. Tadi ke percakapan yang kreatif. Tidak hanya percakapan yang hanya untuk ngisi waktu, nunggu presensi, nunggu waktu pulang gitu, enggak ya. Tapi di sini ada kreativitas. Misal di sini antara si coach dan coachnya, si coach itu tanya gini, di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki bagian mana sih Bu yang menurut Ibu itu yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan? Si coachnya jawab, saya ingin mengembangkan bagaimana saya itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang berbeda-beda Pak. Kemudian si coach itu jawab lagi, oh jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda ya? Apa indikator dari Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda? Si coachnya jawab, indikatornya itu ya semua murid saya itu bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan mudah, mereka bisa menikmati proses belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka gitu loh. Terus coachnya balik nanya lagi, baik, jadi indikatornya semua murid Ibu bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan mudah, bisa menikmati. Sehubungan dengan itu, kalau ada skala 1 sampai 10, Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid seperti itu yang Ibu sampaikan tadi itu. Kalau 0 belum memenuhi, Ibu ada di angka berapa kira-kira ini? Nah, ini contoh Bapak Ibu. Apa percakapannya itu kreatif ya. Jadi kadang coach itu harus mengulang kembali kata kunci yang tadi didengar gitu. Kemudian apa namanya? Tadi menganalogikan dengan skala seperti itu. Nah, itu si coachnya nih jawab nih, ditanyakan tadi ditanya di skala itu kalau 0 sampai 10 ada di berapa? Di angka 6 karena saat ini saya baru bisa mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang dan sulit. Saya belum bisa mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar siswa sama sekali. Nah, terus coachnya jawab gini, baik Bu, Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa kira-kira? 8 lah Pak. 8 seperti itu Bu. Nah, terus coachnya jawab, saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid saya Pak. Nah, untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, terus si ibunya tadi, si coachnya tadi bercerita yang sudah dilakukan apa gitu ya. Misalkan saya itu punya catatan khusus, anekdot, keseharian siswa saya. Nah, terus coachnya, jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan berbeda tapi yang sudah dengan yang Ibu ceritakan tadi, supaya ini bisa fokus menyimak penjelasan saat Ibu mengajar. Nah, RPM. seperti itulah kira-kira Bapak Ibu percakapannya, percakapan yang apa namanya, yang kreatif tadi. Ya, Pak Hendriansyah, ada yang ingin disampaikan, silakan. Oke, sampai sini Bapak Ibu gimana? Ada respon apa di sini? Silakan raise hand, boleh langsung mau bertanya, boleh langsung memberikan masukan, konfirmasi atau apa, silakan. Jadi saya di sini intinya ingin membedakan dulu, ini loh ngobrol biasa, ini loh coaching. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, tadi itu kan prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Sekarang ini kita punya punya kompetensi ketika melakukan coaching. Yang pertama adalah presence. Yang kedua, kita itu dengerin aktif. Dan yang ketiga itu ngelontarin pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari presence ini apa ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa respon dari sini? Ini presence ini saya melakukan pertanyaan ke Bapak Ibu ini, saya ingin mengecek tadi apakah Bapak Ibu itu presence di sini seperti itu. Seperti yang kita sepakati di keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, di keyakinan kelas kita tadi kan kita ini ya
hadir sepenuh hati. Nah, ini hadir sepenuh hati. Oke, makanya saya bertanya ke Bapak Ibu, adakah untuk presence ini sudah ada bayangan? Presence ya. Kalau dalam bahasa Indonesia presensi itu apa sih Bu? Bapak Ibu artinya presensi itu Terhadir ya? Kehadiran. ya, kehadiran. Oke, mendekati kehadiran. Berarti kalau presence di sini itu apa kira-kira? Ketika kita coaching itu apa? Kira-kira hampir mirip ya. Berarti kita hadir ya Bapak Ibu ya. Hadir di situ. Ya. Presence di sini. Saya langsung buka kartu aja deh. Nah, di sini. Di sini itu present adalah kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi si coachee. Atau di dalam coaching disebut coaching presence, sehingga kita punya badan, kita punya pikiran, kita punya hati, ini selaras dengan percakapan yang dilakukan. Kehadiran penuh ini bagian dari kesadaran diri yang membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain. Jadi begini, ketika saya dengan Ibu Dewi melakukan coaching, katakanlah, tiba-tiba ada telepon berbunyi. Nah, itu saya kan nanti mengabaikan Bu Dewi ya. Maka saya belum presence di situ. Kemudian misalkan Bu Dewi itu coaching dengan saya jadi coach, Bu Dewinya jadi coachee saya, tapi kok Bu Dewi bolak-balik nengok jam melulu ya, nengok jam melulu ya. Oh, berarti Bu Dewi belum bisa hati ya. Itu tadi, ini badan itu adalah fisik kita ya, mata, telinga, itu kemudian hati kita juga. Jangan-jangan ini ikut kegiatan ini, tapi hati kita, aduh, nanti saya jemput anak siapa ya ini ya, nah siapa ya, seperti itulah. Pikirannya masih berdua ya Bu ya. Betul Ibu. Ya, jadi itu salah satu kompetensinya kalau kita harus ketika kita melakukan coaching adalah kita mendengarkan aktif. Nah, mendengarkan aktif ini jauhi ini Bapak Ibu. Jauhi ini asumsi, melabel, dan asosiasi. Coba tadi ketika Bapak Ibu bertemu dengan pertama mendengar suara saya gitu ya, Bapak Ibu kan pasti tuh sebelumnya sudah memberikan asumsi, label, dan asosiasi terhadap saya. Ya nggak Bu Dewi? Gimana Bu Dewi? Halo? Oh, masih di mute, Ibu. Ya, Masih di mute. kalau saya apa sih itu coaching ya gitu. Maksudnya apa sih yang diberikan oleh Bu Herlina itu apa sih nanti yang mau disampaikan tentang coaching itu apa gitu loh. Jadi gitu maksud saya itu melebel tuh Bu. Jadi maksudnya kalau pikiran saya itu melebel, ini Bu Herlina tuh kira-kira yang mau diberikan itu tuh ke kami tuh apa sih yang dimaksudkan dengan coaching itu, pelatihan coaching gitu Bu. Melebel tuh saya Bu Ibu tuh. Gitu ya Bu. Tapi ketika misal misalkan ini si coachee kita itu mengatakan begini, ketika ditanya ya, Ibu menurut Ibu yang kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu sudah optimal, tapi ada hal lain nggak yang Ibu itu terlupakan untuk meningkatkan literasi di kelas? Aduh Bu, saya buntu deh Bu sampai sini bertanya kayak gitu. Nah, kita sebagai coach langsung memberikan asumsi ke orang itu.
Misalkan buntu di sini itu, terus kita jangan kita stop. Gimana sih ini orang? Itu jangan. Tapi kita konfirmasikan ke beliau, kita kembalikan lagi. Ibu, yang dimaksud buntu di sini itu buntu yang seperti apa? Jadi kita jangan langsung di kepala kita tuh berasumsi, ini orang udah benar-benar nggak bisa cari solusi ini. Nah, itu jangan. Sabar kuncinya juga. Salah satu adalah kesabaran. Kita mendengarkan aktif ya Bu ya. Di sini tuh sebenarnya ketika melakukan praktek coaching itu kadang di sini tuh permasalahan gampang kayak gitu, sebenarnya saya mah bisa ngasih solusi kayak begitu. Nah, ini stop sampai di sini, stop dulu. Kita jangan seperti itu. Solusinya dari siapa? Dari si coaching sendiri. Dari coaching sendiri, bukan dari si coach ini yang memberikan solusi. Nanti tidak beda dengan mentoring. Sama dengan mentoring nanti kalau seperti itu, kalau yang memberikan solusi itu kita. Kita tuh tinggal beri pertanyaan seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi. Tapi memang butuh sabar. Kemudian tadi ada berikutnya selain asumsi, yaitu melabel. Label itu ngasih penilaian ke seseorang dalam situasi tertentu. Contohnya, kalau sebelum coaching dilakukan, misalkan orang ini kok ngomongnya dengan nada tinggi, berarti orang galak ini, mungkin dia akan nanti akan mudah temperamen ini orang nih. Nah, kadang kita melabel seperti itu sebelum coaching ya, dengan melihat mimik. Mohon maaf, tempat saya sedang adzan, saya izin untuk off sebentar ya Bu ya. Oh ya, silakan Ibu. Halo. Hah? Oh, di sana. Baik, saya lanjut ya. Bu Dewi, saya sambil menyapa Bapak Ibu yang ada di sini ya, saya biar tidak hanya merasa dengan Bu Dewi ya di sini ya. Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, Oh, ada yang bertanya, Bu? Boleh? Ada yang bertanya silakan. nih. Ya. Ya, Dari silakan, Ibu Evel Dian bertanya di lewat chatting bahwa apakah teknik coaching bisa kita gunakan dalam mengatasi motivasi pembelajaran yang lemah karena keadaan di sekolah? Bisa. Saya udah bisa sekali, Bu. Bisa sekali. Jadi tetapi nanti saya lari ke sini dulu aja deh. Nah, saya lari ke sini dulu. Nih, saya lari ke
perbedaan coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training seperti yang saya digali pertanyaan digali potensi tadi ya. Jadi kalau coaching itu tujuannya itu menuntun si coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Jadi di sini tuh si coaching itu nuntun. Nah, hubungannya kalau dilihat dari hubungannya itu membangun kemitraan yang setara antara si coachee yang mengambil keputusan, coach hanya menghantarkan, antar aja melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Coach yang buat keputusan. Itu ya. Berikutnya, kalau mentoring itu tujuannya untuk membagikan pengetahuan. Sering kita dengar ya ada mentornya siapa, mentor sama menti gitu ya. Ini tuh membagikan pengetahuan dan pengalamannya untuk bantu menti mengembangkan dirinya. Kemudian kalau dari lihat hubungannya itu seseorang yang berpengalaman. Jadi kalau sini mentornya itu orang pengalaman, mentinya itu akan diberi pengalaman, tips-tipsnya gimana menyelesaikan masalah. Kalau konseling, nah di sini konseling itu biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis, fokus pada pemberian masa lalu dan kadang melibatkan terapi pendekatan remedial kalau di konseling. Nah kalau dilihat dari hubungannya itu hubungan antara seorang ahli, seseorang yang membutuhkan bantuan konselor bisa aja langsung ngasih solusi. Nah, seperti itu. Jadi kalau konseling ini itu sudah si klien kita itu udah punya masalah sebelumnya. Seperti itu. Kemudian si konselornya ini loh, saya berikan solusi seperti itu. Solusinya langsung kita tunjuk, nggak usah kita nuntun-nuntun gitu, nggak usah. Itu kalau di konseling langsung kita kasih solusi. Kalau fasilitasi ini membantu memudahkan kelompoknya, mengidentifikasi, memecahkan masalah. Biasanya kalau fasilitasi ini dilakukannya kelompok seperti itu ya. Kemudian kalau training itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan trainee-nya. Kalau kita sering di olahraga itu ada kadang ada coach ya, kadang ada trainernya. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya kalau training ini antara seorang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi tadi kalau ketika Ibu tadi Ibu siapa? Maaf banget. Saya lihat kembali di chat Ibu Evel. Bu Eveldian menanyakan apakah teknik coaching bisa kita gunakan dalam mengatasi motivasi pembelajaran yang lemah karena keadaan di sekolah. Sekarang kita lihat dari ini Bu, sudut pandangnya dia sudah. Nah, kalau coaching itu sebenarnya itu tantangan bukan masalah kalau di coaching ini. Tapi kalau di konseling itu sudah fix itu masalah seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Beda tipis ya sebenarnya bersama, tapi nanti pada prosesnya itulah yang membedakan. Seperti itu. Jadi kalau Bu mau saya kasih coaching, ya silakan. Kalau mau dikasih dalam bentuk prosesnya itu coaching, seperti itu. Bisa, tapi nanti kalau coaching maka Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di konseling itu, maka kita langsung, kalau ibu itu mau langsung ngasih solusi ke anaknya seperti ini, nah itu berarti ke konseling. Dan nanti bisa dengan yang akan saya berikan Bu, nanti Bu, segitiga restitusi. Tuh. Oke, saya tadi kembali ke ini dulu ya. Maaf Ibu Dian, sudah sudah bisa ditangkap ya? Bu Eveldian. Ya, Bu Eveldian. Bu Dian. Adakah Bu Dian? Bu Dian. Sudah kalian. Ini ada lagi nih Bu dari Pak Denny. Pak Denny. Oh ya. Saya panggil dulu ya. Pak Denny ada Ya, kah? silakan Bu.
Iya Bu, ya ada Bu. Oke. Jaringannya lagi kurang bagus Bu, jadi oke Oh, mohon maaf Bu. ya, saya bacakan ya. Pertanyaannya lewat chatting, yaitu izin bertanya Bu, suasana seperti apa yang terbaik untuk melakukan coaching? Santaikah atau lebih baik formal? Mohon arahannya dan apakah boleh lebih dari satu orang dalam satu waktu untuk melakukan coaching? Oke, silakan Ibu. Suasana tadi yang ditanyakan ya Bu ya, harus Ya, formal suasana. atau santai seperti itu. Jadi gini, kalau seperti itu antara santai dan formal itu manakah yang lebih memberikan impact terhadap tercapainya tujuan dari coaching itu sendiri. Dalam artian begini, kalau misalkan santai aja ya, nggak formal gitu, tapi bisa presence nggak orang itu, bisa mendengarkan nggak orang itu, santai di kafe katakanlah, tapi di situ mengganggu fokus seperti itu kan kita tidak bisa tidak bisa mencapai dari tujuan coaching. Tapi kalau misalkan mau dilakukan secara formal, orang itu kok saya malah merasa tertekan ya, seperti itu. Nah, kuncinya itu sebenarnya selain di suasana adalah di itunya, kemitraan yang dibangun di situ antara si coach dengan coachingnya. Jadi ketika merasa saya itu bukannya terdakwa dengan hakim atau jaksa seperti itu, dia akan ngobrolnya itu percakapannya itu akan mengalir, si coach itu dengan dengan sabarnya mendengarkan, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot, apabila keluar dari konteks akan mengembalikan, akan meyakinkan apakah ini yang dimaksud. Nah, itu lebih lebih akan membangun tujuan daripada coaching itu sendiri. Kalau menurut saya ya, jadi kalau untuk situasi itu depend on orangnya masing-masing, dengan tipe orang yang berbeda-beda, saya tidak bisa memberikan harus formal, harus santai. Jadi tergantung aja kan. Kadang orang itu malah kalau kurang nyaman lah kalau untuk merasa di formal atau kurang nyaman, saya merasa saya sukanya di formal aja. Nah, seperti itu ya. Pak Denny, demikian. Baik Bu, berarti bisa dipakai dua-duanya ya Bu ya. Silakan. Iya, saya tadi bilang depend on orangnya aja Pak, tergantung orangnya aja seperti itu. Mungkin Pak Denny kalau misalkan dengan Pak Kepala sekolahnya, saya mendingan formal aja Bu, jadi merasa gimana ya itu. Tapi kadang mungkin sisi lain Pak Denny, saya kalau formal di kantor berhadapan itu malah nggak enak Bu, takut mau macam-macam itu jadi nggak lost, nah misalkan kayak gitu. Baik, Bu. Seperti itu Pak Denny. Pak Denny dari mana Bogor Pak? Bu, dari Bogor. Untuk satuan pendidikannya? SMP Bu. SMP. Oh, SMP. Iya. SMP ini ya. SMP swasta Bu. Cendekia Basnas ya. SMP Cendekia Basnas. Ya. Sama satu lagi Bu, ini Bu, pertanyaan saya Bu, apakah boleh mengcoaching lebih dari satu orang dalam satu waktu? Nah, ini nanti apakah jika dilakukan lebih dari satu orang itu akan mengganggu mengalirnya percakapan tidak Pak? Seperti itu. Karena kalau biasanya kalau yang untuk kelompok itu nanti difasilitasi, bukan di coachingnya. Seperti itu ya. Tapi tidak melepas kemungkinan bisa dilakukan, tapi itu tadi yang penting adalah tujuannya tercapai. Seperti itu, tidak ada rumus itunya sih Pak, pakemnya seperti itu. Demikian Pak Denny. Ya, terima kasih banyak Bu arahannya Bu. Iya, sama-sama. Kemudian tadi saya kembali ke tentang kompetensi coaching tadi ya, sampai apa ya tadi ya, melabel sudah ya. Melabel sudah. Nah, sekarang asosiasi. Jadi begini Bu, ketika kita itu bercakap-cakap dengan si coach, itu kadang itu kita seringnya itu membawa pengalaman pribadi kita terhadap pembicaraan yang sedang dilakukan. Terus nanti gini deh, oh iya kalau saya dulu mah
Kalau seperti itu langsung begini aja, cepet itu. Nah, kalau seperti itu kan kita akan melakukan hal namanya asosiasi dengan pengalaman pribadi kita. Padahal yang terpenting itu bukan kitanya, yang terpenting adalah kita itu menggali dari si coachnya kita itu supaya dia itu bisa jangan sampailah kita itu terbawa emosi. Nah, kalau misalkan itu terjadi gimana, Bu? Nah, kalau itu terjadi kita langsung sadar ya, saya mengasosiasi nih. Ya udah, kita tersadar, terus kita kembalikan lagi aja. Jangan sampai kita itu terbawa emosi seperti apa yang dirasakan oleh si coach. Nanti jadinya subjektif kalau seperti itu. Nah, kita berusaha melepaskan diri dari emosi itu, kembalikan ke posisi netral, agar nanti kita itu bisa menjadi bisa menjadi rekan berpikirnya bagi si coach kita. Jangan kita subjektivitasnya kita aja. Nah, seperti itu. Gitu ya untuk asosiasi. Kemudian kompetensi lainnya selain presence, mendengarkan aktif ini juga kita bisa mendapatkan kata kunci Bapak Ibu. Jadi kalau kata kunci itu apa sih, Bu? Kata kunci itu coba dengerin aja ketika kita ngobrol dengan si coach itu, apa sih yang sering dia ucapkan berulang kali oleh si dia. Tapi kita jangan lantas kata kunci kita buat catatan gini, kita ninggalkan si coach-nya kita karena kita asik nyatet gini, jangan. Itu kita nanti malah tidak bisa hadir sepenuh hati. Kita dengarkan aja, oh ini kata kuncinya ini, tuh, gitu ya. Terus nanti kita ngulang, mempertegas kembali yang dimaksud, jangan-jangan berbeda. Nah, selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ciri-cirinya itu ini hasil mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif itu tadi kata kunci ini yang didapat dari hasil mendengarkan. Kok berulang kali yang diucapkan adalah tentang literasi rendah seperti itu. Kata kuncinya itu tadi yang mau dibahas. Nah, seperti itu. Kemudian membantu membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga memahami apa yang terjadi pada dirinya. Dengan pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Kemudian bersifat terbuka dan eksploratif. Nah, ini jangan sampai kita itu bertanya kepada si coach kita itu dengan pertanyaan tertutup, Bapak Ibu. Pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan dengan apakah ibu itu sudah melakukan usaha? Sudah. Stop sampai situ nanti. Nah, tapi itu buat pertanyaan yang eksploratif seperti itu. Kemudian diajukan di momen yang tepat ya, tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan dalam waktu yang coach itu sudah siap memprosesnya. Jangan sampai kita kayak ini interogasi menekan seperti itu. Nah, coaching ini sendiri itu dilakukan dengan ini Bapak Ibu. Alurnya adalah percakapan tirta. Tirta itu artinya kan air ya. Nah, air itu kan ngalir dari hulu ke hilir. Kalau kita ibaratkan murid kita itu air ya. Mereka itu ngalir lepas hingga ke hilir, hingga potensinya itu muncul seperti itu. Nah, di sini T-nya itu ini akronim ya Bapak Ibu, dari mulai yang T pertama, tujuan yaitu menyepakati topik pembicaraan dari hasil pembicaraan. Jadi ketika pertama coach dan coaching mengawali pembicaraan, kita tentukan topiknya tentang apa dan juga hasilnya nanti. Jadi pembicaraannya itu ada tujuan, bukan hanya ngobrol kosong aja. Siapa tadi Bapak Ibu yang menentukan topiknya tadi, coach atau coachnya? Masih ingat Bapak Ibu? Coach atau coaching? Coach itu orang yang kita coaching. Coach itu kita sebagai yang melakukan coaching. Yang menuntun. Iya? Saya coachingnya. Ya, coaching ya. Coaching.
Ya, betul ya Bu ya, pocinya. Lanjut dari tujuan, kita ke identifikasi. Jadi di sini kita gali, memetakan situasi saat ini, hubungan dengan fakta-fakta yang ada. Seperti itu. Kemudian R berikutnya di sini adalah R, mengembangkan rencana aksi, mengembangkan ide-ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Jadi misal ya, selamat sore Bu, ya selamat sore Bu Dewi, ya Bu Hardina, ini saya Bu Hardina dengan Bu Dewi ya, gitu. Kita sore ini mau bahas tentang apa ya Bu ya? Bu Dewi jawab, ini Bu, saya itu punya tantangan di kelas saya itu motivasi belajar anak-anak itu rendah sekali, terutama di numerasi Bu. Saya sampai bingung seperti itu. Nah, itu terus saya kan menyimpulkannya, baik Bu, berarti kita sekarang topik pembicaraannya mengenai siswa yang literasinya masih ini ya Bu ya, masih apa namanya sedikit kurang dari yang kita harapkan seperti itu. Terus nanti kan Bu Dewi kan, oh iya ya Bu gitu. Kemudian di sini saya melakukan identifikasi untuk menggali, memetakan situasi yang saat ini. Ibu tadi mengatakan katanya numerasinya masih rendah itu seperti apa sih? Bu Dewi cerita di situ. Aduh, mereka itu untuk numerasinya itu kalau berhubungan dengan soal-soal yang hot itu udah, aduh Bu, nah misalkan gitu ya, dibumbui di sini terus, aduh Bu itu maksudnya gimana Bu? Nah kita kan konfirmasi seperti itu. Ya kemudian Bu Dewi cerita tuh gimana keadaan kemampuan numerasi di siswanya seperti itu identifikasi. Saya ini si coach ini sebagai coach harus pintar-pintar buat pertanyaan di sini Bapak Ibu. Kemudian rencana aksi di sini. Nah kemudian saya mau ke R ini ya, saya tanya ke Bu Dewi selama ini sudah melakukan yang tadi diceritakan, kira-kira ke depannya Bu Dewi itu mau ada punya ide nggak untuk dikembangkan, untuk mengembangkan kemampuan numerasi? Ada sih Bu, dalam angan-angan tapi masih bisa nggak Bu Dewi ceritakan seperti apa? Bu Dewi ceritalah di situ. Kemudian kita gali. Oke, tapi di rencana aksi ini Bapak Ibu ya, ini adalah hal yang bisa dijangkau. Bukan yang, maaf kalau orang Jawa bilang ngoyo-woro, artinya apa? Hal-hal yang di luar nalar bisa terjadi. Misalkan seperti itu. Jadi ini tuh rencananya itu siapa sih yang terlibat, mau ngapain, kapan, siapa aja yang terlibat, nanti apa yang akan dilakukan. Nah itu di rencana aksi ini terlihat Bapak Ibu. Oke Bu Dewi punya rencana apa kira-kira? Saya mau ini Bu, mau melakukan apa namanya, mau pakai apa ya untuk numerasi, saya ambil dari PMM aja lah Bu. Seperti oh ide bagus itu Bu. Apa yang akan Ibu lakukan dari PMM itu? Kejar atau dikejar di situ. Nah, kira-kira Ibu selesainya kapan ini? Gitu. Ya, kalau bisa 1 semester ini. Kemudian yang orang-orang yang terlibat siapa, Bu? Ya, tentunya sama-sama yang ini, yang mata pelajarannya sama dengan saya. Oh iya, betul sekali Ibu. Kira-kira ada yang lainnya enggak, Bu? Pancing di situ. Nah, sebenarnya nanti dulu ke terakhir dulu. Dan yang terakhir adalah komitmen akan langkah selanjutnya dari rencana aksi ini. Kira-kira 6 bulan ke depan yang diceritakan Bu Dewi itu akan benar-benar terrealisasi atau enggak, ini ditanya di sini Bapak Ibu. Jangan-jangan cuma omong kosong aja, nggak boleh, tapi harus benar-benar ada actionnya nanti. Jadi ibaratnya orang ini Bu Dewi itu sebenarnya itu sudah punya solusi Bapak Ibu. Iya Bu Ida. 3 minggu ke ini atau ya. Iya. Maaf Ibu Ida Solihah, mohon di mute ya. Ibu Ida mohon di mute. Jadi sebenarnya Bu Dewi ini sudah punya itu solusinya tentang gimana apa namanya menyelesaikan
tantangannya dia supaya kemampuan numerasi di kelasnya itu meningkat. Nggak ada. Lah, lantas apa fungsinya coaching, Bu? Menuntun. Oh, kayak Coach itu menuntun supaya si kenapa ini ya, Ini ada. Bu Ida Solika, silakan. Pulang dulu teman-teman pada. Mohon maaf Bu Helena nih ada. Kode sebentar Ibu Ida. Ibu Ida mohon maaf Bu Ida mohon di mute ya. Kayaknya ditinggal ini. Ibu Ida tolong di mute. Hari itu ada nangka di Korea. Harus ada kontrol mungkin Bu untuk. Iya, ini Bu Hartini. Bu Hartini mohon di mute untuk. Nah, oke. Udah. Silakan Bu dilanjut. Oh ya, terima kasih Bu. Begitu ya. Jadi Bu Dewi udah punya solusi, kita tinggal nuntun aja. Nah, di situ kita itu mau mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Dewi. Kan kadang orang itu gitu. Kalau nggak ada pemantik itu tidak menyadari bahwa dia sebenarnya udah punya potensi. Nah, si coach ini menyadarkan ini, Bu. Potensinya yuk saya antar ke sana, saya tuntun ke sana dengan apa? Dengan percakapan tadi. Itulah coaching Bapak Ibu. Ini ya. Contoh pertanyaan ini Bapak Ibu. Contoh pertanyaan ketika di alur Tirta tadi, T-nya tadi tujuan umumnya. Ini pertanyaannya di sini nih. Apa ya rencana ini? Apa tujuannya nanti kita ngomongin ini? Apa nanti ukuran keberhasilan pertemuan ini itu apa? Nah, itu udah ada di situ Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini tentang apa? Identifikasinya. Nah, identifikasi si coach itu nggali pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Tadi misalkan kalau saya kan ceritakan, Ibu keadaannya kemampuan numerasi anak-anak gimana? Nah, kalau misalkan dalam skala 1 sampai 10 posisi Ibu sekarang ada di mana? Kekuatan untuk mencapai tujuan itu apa kira-kira? Peluangnya, hambatannya apa? Gangguannya apa? Nah, ini lucu banget nih. Apa solusinya? Ini yang bertanya si coach ini, Bu, Pak. Yang bertanya si coach di sini. Jadi sebenarnya Bu Dewi itu udah ada solusinya. Nah, baru nanti di sini nih di rencana aksinya ini apa rencananya? Prioritasnya mau gimana dulu? Strateginya gimana? Waktunya berapa lama? Terus ukuran keberhasilan gimana? Kalau nggak berhasil gimana? Cara antisipasi gangguan-gangguan bagaimana? Itu ada di rencana aksi. Kemudian tanggung jawabnya ini buat komitmen. Benar, ini Ibu akan melakukan hal ini. Berdasarkan cerita Ibu tadi, iya saya akan melakukan itu. Terus kemudian siapa yang bisa bantu Ibu? Kemudian ini dilaksanakannya selesai kita perbincangan ini, tindak lanjutnya apa? Yakinkan di tanggung jawab ini Bapak Ibu. Tuh, ini tadi perbedaan itu ya, perbedaan coaching, mentoring dan sebagainya. Oke, saya berhenti dulu Bapak Ibu di sini. Berhenti dulu di coaching. Silahkan kalau ada masukan, pertanyaan atau yang lainnya, Bu Dewi, saya persilahkan. Nanti kalau sudah waktunya masih ada berapa, nanti saya tawarkan mau lanjut ke segitiga restitusi atau kita praktik aja. Silahkan. Iya, baik Bu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada permasalahan ataupun juga ada masukan yang mau disampaikan ke Bu Herlina. Kami persilakan. Tadi sudah ada 2 penanya dari Bu Eveldian dengan Pak Denny. Mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa hal yang masih mengganjal dan ingin ditanyakan, silakan.
Kita waktu selesai jam 16.30. Nanti saya berbagi dengan narasumber yang lainnya atau saya sendiri Ibu ini hari ini? Hari ini sendiri, Bu. Tapi Oh, semuanya ya. tergantung sama Ibu. Kalau Anda kata Ibu mau hanya sampai jam 4 juga tidak apa-apa. Tergantung dari keinginan Ibu. Karena memang Ibu ada hal lain yang mau dikerjakan. Kita sampai tuntas jam 16.00 juga tidak apa-apa, Bu. Kalau saya tergantung dari audiensnya, bagaimana Iya. untuk apa namanya, masih ada permasalahan atau pemahaman yang butuh untuk garis tebalkan istilahnya, silahkan ya. Ini enaknya sebenarnya kalau coaching itu praktik, Bu. Iya, iya. Ya, praktik. Jadi nanti ketika ada 2 orang praktik, yang lainnya ngamati, ngasih masukan itu, karena kalau hanya teori seperti ini saja itu seperti hanya di angan-angan saja seperti itu. Kalau coaching yang saya pernah dengar nih Bu, coaching Iya. yang ini ya. Kalau saya dengar yang namanya coaching klinik gitu ya Bu, coaching klinik, nah itu sama nggak ya Bu? Coaching Dengan klinik dengan yang sekarang ini, dengan pelatihan yang ini. Dalam arti apakah itu hampir sama dari penjelasan Ibu dengan pengertian dari istilah coaching klinik ini gitu, Bu. Oke, jadi kalau yang saya sampaikan di sini itu coachingnya bukan dalam artian coaching itu sebenarnya kan bisa diterapkan di berbagai institusi ya Bu ya. Bahkan itu misalkan ada lembaga khusus yang menyediakan banyak coach itu untuk membantu katakanlah perusahaan agar misalkan memperoleh pelanggan lebih banyak didatangkan seperti itu Bu. Nah, tapi kalau yang saya bahas di sini itu adalah yang coaching yang di pendidikan seperti itu Bu. Jadi bukan coaching coaching seperti yang di perusahaan atau yang di lain, tapi kita bawa ini saya bawanya ke dunia pendidikan seperti ini loh fungsinya di pendidikan itu. Jadi ketika misalkan kenapa sih coaching itu dibutuhkan? Karena dengan pertanyaan-pertanyaan dari misalkan guru ke siswa ya, guru ke siswa itu membantu siswa itu untuk berpikir kritis sebenarnya. Yang kedua adalah membantu kita bisa mengoptimalkan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh siswa seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Tadi kalau misal ya terus Bu. Kalau misalkan ini sekalian saya sudah membuat materi, ini sebenarnya saya Bu mau melanjutkan dengan segitiga restitusi Bu. Ya. Ini sih beda ya. Kalau coaching kan kita nggak ada masalah, cuma tantangan aja. Istilahnya lebih berat ke konseling ya sebenarnya. Nah ini kalau yang segitiga restitusi ini kita agak berat Bu. Ini sudah berbasis ke masalah dan ini kelihatannya lebih dibutuhkan juga oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Boleh saya lanjut Ibu? Ya silakan Bu. Oke. Sudah tampak ya Bu ya di layar ya? Ya sudah, kalau agak dibesarin dikit ya. Sudah Ibu terlihat? Sayang ya Bu ya, ini udah saya buat kalau nggak ditampilkan. Iya. Nah, nih. Ini namanya segitiga restitusi. Iya. Sudah pernah mendengar belum Bu? Sudah belum. Nggak asing? Oh belum? Saya belum. Belum saya belum, ya? baru ini. Baru baca itu. Oke. Saya mau nampilin ini dulu bisa nggak ya Bu ya? Ada link untuk YouTube-nya ini sebenarnya belum saya buka sih tadi.
Bentar ya Bu ya, saya. Dr. William Glaser. Segitiga restitusi, sisi pertama itu karakter murid. Sebentar Bu, saya. Tampak belum Bu YouTube-nya? Sudah muncul. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah... Mungkin sebelumnya saya ini dulu ya Bu ya. Saya prolog dulu. Jadi segitiga restitusi itu adalah apa namanya? Nanti kita lihat di contoh di situ seorang anak yang ketika dia itu mempunyai permasalahan, dia datang kepada gurunya, kemudian gurunya melakukan segitiga restitusi, di mana sebenarnya segitiga restitusi ini ketiga sisinya itu tidak harus mutlak 3 sisi itu dilakukan semua. Dan sebenarnya hal ini itu sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya. Cuman ini saya hanya merefresh saja. Yang diawali dari tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan nanti dengan sisi yang berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini untuk prolog saya, nanti selanjutnya ada selengkapnya di video berikut ini. Validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari video tadi Bapak Ibu? Sudah pernah dilakukan di kelas juga guys seperti itu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau memberi tanggapan dari hasil video tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Rani, silakan. Mohon maaf Ibu, oke, ini lagi ada urusan. Ya, Bu Rani dari SMP mana? Saya dari SD Bu, tapi alhamdulillah mengikuti terus, ilmunya luar biasa, bisa diterapkan di SD. SD mana Bu? SD Cigombong 2 Ibu. SD Cigombong 2. Silakan Bu Rani. Iya. Makasih Ibu. Itu keren banget Bu. Komen pertamanya aktingnya luar biasa. Itu saya belum bisa tuh bikin video sekeren itu. Masya Allah. Terus tentang segitiga restitusi itu ya Bu ya. Jadi yang menstabilkan seperti itu. Saya tuh jadi tahapan yang 3 itu memang harus sekaligus begitu ya Bu ya, untuk memecahkan satu masalah gitu. Jadi tidak bisa misalnya satu dulu gitu. Itu memang satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain begitu ya Bu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Makasih Bu. Iya, Bu Rani jangan pergi dulu ya. Saya ingin komunikasi dulu dengan Bu Rani. Izin ya Bu Dewi ya. Oke. Silakan Bu. Bu Rani. Ya, Bu Rani masih mantau ya, masih unmute ya. Ya, masih Bu Rani. Ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Rani, saya mau tanya dulu Bu Rani. Bu Rani ketika Bu Rani ngajar kelas berapa Bu Rani? Saya ngajar kelas 4 Ibu. Kelas 4. Pernah menemukan anak yang lagi ngamuk, lagi bermasalah gitu nggak di kelas? Paling masalah yang pernah saya hadapi itu ya anak tuh yang misalnya kesiangan gitu. Bukan kalau seperti itu kan bagaimana ya, agak sulit untuk membenarkan gitu ya. Kan ada istilah kita menerima dulu gitu ya, seolah ya nggak apa-apa kayak gitu kan Bu. Kalau di segitiga restitusi ya, padahal sama itu yang saya lakukan itu kan langsung, kenapa kamu kesiangan kayak gitu kan Bu, masih konvensional, masih belum gaya-gaya baru yang sekarang terjadi. Agak jujur Bu, saya agak kesulitan Bu untuk pembiasaan melakukan ini gitu, untuk membenarkan sesuatu yang salah gitu Bu. Kesiangan terus yang kayak yang jahil ke teman seperti itu Bu. Itu aja mungkin. Oke. Ketika ada anak yang jahil ke teman yang lain itu ketika Bu Rani ketemu langsung dengan anaknya itu, apa yang dilakukan Bu Rani ke anak tersebut, anak yang jahil itu tadi? Kalau yang biasa itu kan langsung ditegur pada saat itu ya Bu ya. Iya. Langsung di depan anak yang lain. Ternyata kan itu kan salah ya kalau dilihat dari segitiga restitusi ya. Kalau lihat contoh yang tadi harus dipanggil dulu kayak gitu ya Bu ya. Terus lagi kalau tidak tidak boleh langsung ngejudge itu salah gitu ya. Yang saya itu baru sekali sih Bu pernah nyoba untuk bisa sesabar itu gitu ya. Untuk ngobrol sampai mereka solusinya sendiri. Tapi aduh Bu, saya mah gimana ya, proses banget sih punya mah berat gitu bagi saya. Nah itu bagaimana supaya terbiasa begitu Bu. Minta tipsnya Ibu. Ibu ya, terima kasih Bu Rani ya sudah memberikan respon untuk perbincangan kita sore hari ini. Jadi gini, ketika tadi misalkan Bu Rani mengatakan Bu anak siswa saya itu telat terus kesiangan tapi terus-terusan. Siswa saya itu ada yang jahil ke temennya dan terus-terusan. Nah, itu sebenarnya gini, kita harus paham dulu. Ketika anak itu dalam artian gagal,
gagal itu bukan dalam persepsi gagal itu dia di pelajaran nilai akademiknya rendah, dia itu melanggar atau bagaimana, tidak ya. Jadi gagal itu sebenarnya anak itu kan dia itu mempunyai kebutuhan, tetapi kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi. Apa kebutuhannya dia? Macam-macam. Kita lihat nanti kembali lagi kepada teori macam-macam kebutuhan ya. Mungkin kebutuhan untuk merasa dihargai. Saya izin barang 2 menit dulu Bu, bukain pintu sebentar, ada tamu sebentar ya, 2 menit aja. Mangga Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu, itu berarti ada kebutuhan yang sebenarnya dia itu tidak terpenuhi untuk dia dari kebutuhannya itu, misalkan ya tentang kebutuhan merasa dihargai, merasa diterima dalam keluarga, sehingga dia melampiaskannya, mencarinya itu ke temannya, ke gurunya. Nah, seperti itu. Jadi anak yang gagal itu adalah karena kebutuhannya dia itu tidak terpenuhi, bukan dalam artian material ekonomi ya. Kemudian ketika kita ada anak gagal seperti itu, misal saja kita lihat di video tadi ya, siswi perempuan tadi ya, langsung marah-marah, dia kan dalam keadaan tidak stabil emosinya. Kalau si bapak gurunya tadi langsung menegur dengan nada yang keras ketemu keras, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kalau langsung bapak gurunya tadi nyalahkan, gimana sih kamu udah tahu kan kamu aturan di sekolah ini apa? Kenapa kamu sampai ngata-ngatain seperti itu, tidak senonoh dan sebagainya? Kira-kira apa yang akan terjadi di situ Bapak Ibu? Benturan Bu. Benturan itu maksudnya mungkin nanti untuk yang si seorang guru ini nanti kepada siswanya juga, jadi keduanya itu tidak ada menguatkan keyakinan gitu loh Bu, terutama untuk si anak. Ternyata dia itu kan sebenarnya ingin mencari solusi gitu ya Bu ya, walaupun dia tahu salah gitu ya. Walaupun dia tahu salah gitu. Memang kalau saya perhatikan video tersebut itu tidak jauh dari tuntunan gitu loh Bu, dari tuntunan gitu. Jadi istilahnya tuntunan yang diberikan, kita tahu anak ini pada dasarnya nanti akhirnya tahu kalau dia itu memang salah gitu. Tuntunan yang pada akhirnya itu akan bersifat untuk perbaikan gitu loh Bu. Ini sepertinya tadi yang dampak dari video yang tadi itu gitu. Karena kan kita tahu jadi secara tidak langsung dengan guru ini menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kekesalan hati siswi tersebut, akhirnya jadi terungkap gitu. Ternyata kembali lagi bahwa kesalahan itu bertitik kepada dia sendiri gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya ada pembenaran, jalinan pembenaran untuk kepada siswi ini supaya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi secara nggak langsung pun juga guru ini baik, tidak langsung mencas kepada siswi tersebut. Artinya validasi kepada anak itu tuh masih tetap diberikan loh kepada dia gitu loh Bu. Betul sekali Ibu ya. Jadi Bu Dewi itu sudah menceritakan dari ketiga sisi, dari segitiga garis itu sini malahan ya. Oke, baik. Saya kupas dulu yang awal sendiri. Tadi kalau misalkan langsung ngejas, langsung ngegas seperti itu, memberikan langsung menyalahkan, itu kan berarti antara si siswa yang lagi gagal, kemudian guru fokus pada kesalahan anaknya, itu nggak akan selesai. Kenapa? Karena ada alasannya. Yang pertama tentunya kita malah akan menguras energi, ya.
anak itu belum bisa stabil. Kalau kita nyalah-nyalahin aja, kamu tuh salah, kamu tuh salah, kamu tuh salah, nggak akan selesai di situ. Malah dia semakin marah mungkin, belum bisa menerima. Dan yang kedua itu kalau orang itu disalahkan, kan cenderung dia akan mempertahankan diri, mempertahankan kesalahannya daripada cari solusi. Selanjutnya nanti kita itu membuat perasaan si anak tadi bersalah itu kasrannya akan terperangkap pada permasalahan saja, tidak kepada solusi. Jadi yang pertama adalah di sini nih Bapak Ibu. Saya share yang mana ya? Nah, ini dia. Saya share ini. Menstabilkan identitas dulu di sini. Tadi kan si Bapak mengatakan, udah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Bu siapa ya tadi saya lupa, Bu Dwi maaf, atau Bu siapa tadi, maaf sekali ya. Itu tadi mengatakan Bu siswa saya Bu siapa tadi ya yang terakhir kok saya lupa. Yang tadi ya Bu ya? Iya, Ibu tadi ada yang dari SD. Bu Rani. Iya, maaf. Maaf sekali Bu Rani ya. Iya. Tapi di sini mengatakan kamu kenapa kesiangan? Ini Bu, saya harus semalam saya game Bu sampai malam, jadi saya bangunnya kesiangan. Oh ya, bukannya di sini Bu Rani itu akan membenarkan perbuatan si anak itu, bukan. Tapi di sini itu seakan-akan kalau kita jadi, ya Ibu juga kalau misalkan tidurnya jam 11 malam juga pasti akan kesiangan. Jadi kamu itu bukan kok bangun kesiangan lantas terlambat ke sekolah, itu bukan pembenaran hal di situ Bu kalau di sini. Tapi kalau kita lihat di video tadi kan dia dikata-katain sama temennya, dia marah. Nah, seperti itu. Jadi kita pinter-pinternya, apalagi di anak yang masih belum menerima hal yang konkret, ini perlu perlu pendampingan dengan bahasa yang khusus seperti itu ya. Dan ini untuk anak SD itu tadi harus yang masih logikanya nerimanya itu hal-hal yang abstrak masih agak sulit, itu benar-benar harus kita itu, nanti takutnya arahnya menyimpang, malah justru pembenaran terhadap hal yang salah, bukan itu yang dimaksud di sini. Nah, itu distabilan untuk menstabilkan identitas gitu ya. Kemudian yang kedua yakni validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, kamu marah-marah tadi ngata-ngatain teman kamu itu kenapa? Ada nggak cara yang lebih efektif? Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan? Nah, dia cerita di sini. Terus nanti baru kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Lah, bukannya kelas kita itu sudah punya kesepakatan ya, kalau kita itu berangkatnya mulai pelajaran itu jam 7, kamu datangin jam 7:30. Kira-kira bagaimana itu? Biar dia yang jawab. Seperti itu. Saya lanjut di sini. Jadi untuk segitiga restitusi pelaksananya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pertama kita stabilkan identitas tadi yang lagi merah membara seperti itu. Kita stabilkan dulu di sini dengan tadi kata-kata kalimat iya Ibu ya kadang ya seperti itu kok, wajar, tapi jangan sering-sering. Seperti itu kita stabilkan di sini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Untung loh kamu itu tadi cuman ngata-ngatain. Coba kalau kamu sampai mukul, apa yang akan terjadi? Tindakan kamu tadi itu bagaimana menurut kamu? Nanti dia jangan jawab sendiri. Iya sih Bu, sebenarnya saya juga nyesel tadi ngata-ngatain. Kamu sendiri. Terus nanti baru kita benturkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini Bapak Ibu menstabilkan identitas tadi di sini nih. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hati-hati, tadi saya bilang di sini jangan sampai jadi pembenaran hal yang salah. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Gagal di sini dalam artian tadi dia sedang tadi itu melanggar peraturan,
dia butuh perhatian. Nah, itu identitas gagal. Kita kembalikan ke identitas sukses. Nah, ini jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, nggak bakal bisa keras lawan keras. Seperti itu. Kita stabilkan dulu dengan membuat pertanyaan seperti ini. Misalkan, ya membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar lah. Nggak ada orang itu yang belum pernah melakukan sesuatu kesalahan di dunia ini. Misalkan gitu. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita bisa kok memperbaiki masalah ini ya. Misalkan seperti itu. Kemudian, saya tidak nanya ke kamu kesalahannya apa, tapi yuk kita fokus yuk bagaimana kita cari solusi dari masalah kamu ini ya. Ibu nggak akan cari siapa yang salah tadi kamu berkelahi dengan si A, tapi kita perbaiki ya masalahnya ya seperti ini. Nah, kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri kalau kamu melakukan seperti itu. Nah, itu kita stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yakni sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kalau dia udah stabil, diajak komunikasi bisa gitu. Ini kita masukkan ini nih. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita cari di sini dia kebutuhannya sebenarnya apa sih? Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian juga mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid ya. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi, meskipun dia salah sebenarnya, tapi kita juga nada intonasi bicara kita jangan sinis, jangan mojokin seperti itu. Bisa juga kita ajukan pertanyaan seperti kamu bisa saja bertindak lebih gegabah loh dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Coba kamu ceritakan alasannya apa sih sebenarnya. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tetapi, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif daripada kamu kamu mukul temenmu. Kira-kira lebih baik apa yang bisa membuatmu merasa melakukan hal yang tidak merugikan orang lain. Coba kamu bayangkan apa contoh seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah menanyakan keyakinan. Karena di teori kontrol itu menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang paling ketika kita di kelas memberikan hadiah, memberikan reward seperti itu, sebenarnya itu kan hanya pancingan Bapak Ibu. Tapi pada intinya ketika pancingan itu nggak ada gimana? Mereka tidak tertarik lagi kan. Tapi ketika bagaimana kita memberikan mereka itu satu penyadaran, nanti timbullah motivasi itu dari dalam diri mereka sendiri, intrinsik, itu nanti akan lebih awet seperti itu motivasinya. Kemudian setiap perilaku setelah divalidasi dan identitas sukses telah stabil tadi ya, maka murid itu telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini dia nemu sendiri Bapak Ibu, nemu sendiri. Oh iya, keyakinan kelasnya itu, mungkin istilah keyakinan kelas itu lebih luas dari peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu malah justru lebih abstrak. Contoh kalau peraturan kelas, misalkan masuk jam 7, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh menyakiti, tidak boleh membuli teman. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih luas. Keyakinan kelas itu misalkan membuat kelas yang bahagia. Nah, itu baru nanti dalamnya kelas bahagia itu seperti apa dikonkretkan. Itu keyakinan kelasnya itu membuat kelas yang bahagia. Nah, seperti itu. Untuk keyakinan kelas ini, pertanyaannya misalkan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Kan pernah toh waktu itu buat kita sepakati apa, ayo waktu di awal tahun pelajaran waktu itu loh, kita apa kesepakatannya, masih ingat nggak? Coba. Nilai-nilai apa yang udah kita sepakati? Katanya kan apa, ingat nggak, ketika kita menyakiti orang lain maka kita akan tersakiti juga kan. Nah, seperti itu dikembalikan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Sebenarnya itu kamu ingin kelas yang seperti apa sih? Ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira kamu? Seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusinya.
Bagaimana? Sampai sini dulu saya stop ya. Ini ada Bu pertanyaan Ibu lewat chatting, Bu. Oh ya, silakan. Ya, dari Ibu Eveldian. Izin bertanya lagi nih, Bu. Ketika kita menerapkan restitusi ini, terkadang kesadaran disiplin hilang. Sebentar. Terkadang kesadaran disiplin murid itu masih dari motivasi eksternal, belum memiliki Nah, ini gimana nih, Bu? Kesadarannya saya disiplin itu? Ya, terlihat saya ini. Oh, ya. Jadi mungkin ini gini, kesadaran disiplin itu dari motivasi eksternal, bukan dari internal. Nah, gimana caranya guru menumbuhkan motivasi internal? Itu mungkin ringkasannya dari Ibu Eveldian. Ya, terima kasih. Biar ini responsif sekali, langsung aja. Oke, jadi gini. Ada beberapa tipe untuk kontrol guru. Maaf kok kontrol guru. Tipe posisi guru Bapak Ibu di kelas. Jadi ada yang tipenya itu sebagai teman. Sebagai teman itu artinya apa? Bagus sih, nanti kedekatannya itu dekat. Kedekatannya dekat itu guru dengan itu banyak yang mengatakan itu bagus loh Bu, nggak ada jarak itu antara guru dengan siswa. Tapi coba bayangkan ketika guru itu sakit yang menggantikan orang lain, apakah respeknya sama dengan yang guru yang sedang sakit tadi? Kira-kira berbeda kan ya? Tuh, sebagai teman. Kemudian ada tipe guru sebagai kontrol, sebagai pengawas. Nih, dia nunjukin nih, ini loh aturannya itu kelas itu harus gini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada anak melanggar sedikit langsung tunjukkan, ini aturannya begini, ini aturannya gini. Itu tipe-tipe pengawas. Kemudian ada yang posisi guru sebagai manajer di sini. Jadi kalau manajer itu lebih ke apa ya Bu ya, itu tadi memberikan motivasinya itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, sekarang caranya untuk menjadi posisi manajer ini. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru, Bu, itu 5 posisi guru. Mungkin di lain waktu kita bahas ya. Nah, salah satunya dari pengalaman saya itu adalah untuk menimbulkan hal seperti itu adalah salah satu dengan guru itu sebagai role modelnya siswa. Pengalaman. Anak yang nggak mau potong rambut, disuruh ibunya, ayahnya, orang tuanya, keluarganya suruh potong rambut itu kadang sulitnya minta ampun. Tapi coba kalau yang nyuruh gurunya, pasti lebih. Benar, pasti mau Bu. Beda kan Bu, seperti benar, itu. Iya. Kadang saya aja nitip ya pengalaman di anak itu nitip. Saya selalu jalin komunikasi dengan guru, kadang kalau saya kesulitan di rumah ada, Bu, tolong Bu, ini anak saya disuruh ini ya, gitu. Itu akan lebih lebih ampuh kerjanya si guru ini. Mengapa? Baik, karena Bu Herlina, mohon maaf nih, kita sisa waktu 8 menit lagi. Ya, silakan Ibu, nggak apa-apa, seperti itu. Sebelum diakhiri, minta closingnya dulu, Bu Herlina. Statement closingnya. Statement closingnya ada di sini, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya, saya jadi ini. Seru juga ya, Bu ya, tentang ini. Sedikit pantun dari saya. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Nah, kemudian ini Bu yang saya dapatkan selama ini ya. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Nah, jadi mari kita pantaskan diri kita terlebih dahulu untuk memperolehnya. Saya ingin menjadi sosok yang bagaimana yang saya idam-idamkan, misalkan sosok kepala sekolah, sosok pengawas, tapi
rezeki itu sudah tertakar ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah mari kita pantaskan diri untuk bisa menerima rezeki itu. Itu closing dari saya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya dan mohon maaf banyak kurangnya. Ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang menyinggung. Saya mohon keikhlasan untuk memaafkan diri saya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ayo buka kameranya. Kameranya mohon di on. Kita foto bersama dulu. Alhamdulillah. Ternyata banyak ya Bu ya. Iya. Ya ini banyak ini. Kita sambil menunggu yang lainnya. Silakan yang lainnya dibuka kameranya. 1, 2, 3. Layar kedua, silakan layar kedua Ibu Lauren dibuka, Bu Wiwi, Bu Hesti Rahayu, Bu Anika, Bu Liani, Bu Aminah, Bu Lis. Yang kedua sudah selesai. Yang ketiga ada layarnya sampai 3 nih Bu Erlina nih. Oh iya. Pak Alwi silakan dibuka. Pak Alwi, Bu Rohana, Bu Indarti, Pak Khalid, Bu Sumiasi, dan Bu Sintawati. Silakan dibuka. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Ibu Herlina Nursianti, MPD, selaku narasumber yang luar biasa, hebat, semangatnya tinggi, dan sebenarnya kita masih pengen banget ya Bu ya mendengarkan paparan dari Ibu. Namun ternyata waktu yang membatasi, karena saya khawatir nih Bapak Ibu para peserta sudah gelisah karena waktunya sudah pulang, dan ternyata memang masih banyak teman-teman kita nih para peserta yang hari ini yang masih ada di ruang guru ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami pun juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya yang ternyata masih tetap eksis di virtual komunitas FKM GMP ini yang kami laksanakan, dan semoga kita untuk hari yang kedua itu kita pertemuannya akan tetap seperti ini, lancar dan sukses dan tidak ada gangguan sinyal. Oleh karena itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kehilapan dan tutur kata yang kami akan baik sengaja atau tidak sengaja. Dan untuk Bapak Ibu yang sekiranya pada hari ini dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tempat tujuan, sampai tiba di keluarga. Dan untuk Ibu Herlina pun juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Herlina, Bapak Ibu sekalian. Izin pamit. Bapak Ibu. Sama-sama. Saya keluar ya Bu Dewi. Ya Ibu. Izin lagi.